Oke, halo, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Siang, bagi Miss. bergabung. Oke, selamat datang di pertemuan genetik kita pada hari ini, Mama Papa. Senang bisa bergabung, Mama Papa ikut bergabung dalam pertemuan kita untuk membahas tentang genetik intelligence yang yang sehari ini adalah ini ya. Di sini sudah ada Miss Day yang akan menjadi narasumber atau pemateri kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Miss Day, halo. Halo Miss Day. Oke, Oke. ya, Silakan. ya. Terima kasih Ayah Bunda, terima kasih yang sudah datang sesi penjelasan hasil dari anak-anak Bapak Ibu semua. Oke, sebelumnya boleh tahu nih hasil tes tipin Hasil testingnya si ya? Oke. Andro berapa, Tres? Ini berarti cuma Hasil testingnya. ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, mulai dari Cecilia, usia berapa anaknya? Hah? 5 tahun, Bu, Miss. 5 4 tahun, oke. 5. Mama Linda? 5. 5. Oke. Mama Boro? Ya, Miss. Usia berapa anaknya? Wafi usia Berapa, Pak? Berapa? 11 tahun. 11 tahun, oke. Bu Vina, berapa Bu Vina? Ini anak saya sebenarnya bukan ini, Bu. Tapi saya yang Ibu sendiri yang insting. Oke, itu good. Itu bagus ya. Pak Jimmy, berapa anaknya usianya? Anaknya si Andro usia berapa? 14 ya? Andro. Hah? Andronya umur 15. 15 berarti SMA ya sekarang? Iya, dia. Oke, insting ya. Oke, berarti Mama Pak Hendra umur berapa anaknya Pak Hendra? 8 tahun. Insting, oke. Bu Linta? Bu Linta? 6 tahun. Oke, berarti ini SD sama SMA ya? SMP nggak ada ya? Mbak Isti berapa anaknya umurnya? Mau, kalau mau sholat aja. 7 tahun, Mbak. Oke, berarti SD sama SMA ya? Yang SMP Sama nggak TK, ada ya? Miss. Sama TK. Anak saya TK. Oh, TK ya, Bu Cecilia tadi TK ya, 5 tahun ya. Oke. Sip, alhamdulillah Bapak Ibu ya sudah tes tipin anaknya dan di sini memang sebaiknya yang tes bukan Bapak anaknya ya, tapi Bapak Ibunya juga. Bahkan saya tipe yang lebih mengutamakan orang tuanya dulu sebelum anaknya. Ya, karena bicara perkembangan anak tentu tidak lepas dari peran orang-orang di sekitarnya. Ya, disebut orang tua itu kan sekolah, orang tua utama ya, terus orang-orang di sekitar anak yang terlibat dalam tumbuh kembang anak ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya tes Stephen itu apa sih? Ya. Tes Stephen itu Bapak Ibu ini. Jadi, otak manusia itu terbagi menjadi 5 belahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Otak manusia itu terbagi menjadi 5 belahan. Semua orang sama. Nggak ada bedanya. Nah, cuma setiap orang memiliki sistem operasi otak, memiliki sistem operasi atau pengendalinya beda-beda. Ya. Pengendali otaknya beda-beda. Analoginya tugas Stephen ini Bapak Ibu
Kalau kita beli handphone, yang pertama kali kita harus tahu handphone kita itu sistem operasinya Android atau iOS. Sampai sini udah kebayang belum Bapak Ibu? Apa fungsinya Steven kalau dianalogikan dengan kerja handphone? Udah kebayang belum? Ada yang belum ngerti? Kita dulu. Udah ngerti semua? Kalau udah ngerti boleh dong di kolom chat. Lanjut Bun. Tulis di kolom chat. Jadi sekali lagi, tugas Steven itu sama kalau kita beli handphone, kita pasti akan mau beli handphone Android atau iOS sebelum kita bicara merek. Ya kan? Saya mau beli Android aja lah. Soalnya aku lebih familiar pakai Android. Ada orang enggak, aku sama fitur-fiturnya iOS tuh lebih cocok. Memang iOS itu merek tunggalnya baru iPhone. Itu merek ya. Kalau Android mereknya udah banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi udah kebayang ya tugas Steven itu. Makasih Pak Hendra, makasih Bu Isti atas komennya. Ya. Jadi sistem operasi Bapak dan anak Bapak dan Ibu termasuk Ibu tadi ya. Ada Bu, siapa tadi saya lupa, Bu. Siapa yang dia ngetes buat dirinya sendiri? Siapa tadi tuh? Iya Bu, Bu Vina. Vina ya? Iya. Nah, jadi sistem operasi otaknya anak Bapak Ibu, pengendalinya yang memutuskan, yang digunakan secara dominan. Berarti yang mana Bapak Ibu? Anak-anaknya, ayo dari gambar ini udah langsung kelihatan nih. Yang mana? Pengendali otak anaknya, belahan otak yang mana? Belahan otak yang mana Bapak Ibu? Otak tengah. Tuh. Jadi, di sini Bapak Ibu pahami dulu. Anak Bapak Ibu pengendali otaknya adalah otak tengah. Otak tengah itu adalah otak reptil. Reptil brain pengendalinya. Bukannya anak Bapak Ibu nggak punya otak limbi kiri, bicara rajin. Bukannya nggak punya limbi kanan, bicara mengenai perasaan. Bukannya nggak punya otak logika, punya. Bukannya nggak punya otak konsep, punya. Tapi pengendali otak anak Bapak Ibu ada di otak tengah atau otak reptil. Ya. Jadi ini adalah belahan otak untuk bicara serba bisa. Maka orang intuitif, orang insting yang sukses adalah orang insting yang resourceful. Dia serba bisa, dimanapun dia berada dia kepake, gambarannya begitu. Ya, jadi harus kita latih anak kita memang serba bisa. Oke, lanjut ya. Nah, jadi sistem operasi anak Bapak Ibu ada di otak naluri, serba bisa. Kalau saya di intuiting, saya di neokorteks kanan. Ya, saya neokorteks kanan fungsinya lebih ke konsep atau ide. Nah, Bapak Ibu, tugas Steven ini mengetahui lapisan otak yang dominan tadi ya. Belahan otak yang dominan tadi sudah ketahuan ya. Belahan otak yang dominannya itu adalah otak tengah. Udah ya. Dan kedua, untuk mengetahui lapisan otak yang dominan. Nah, ini dia membedakan. Untuk sensing, thinking, yang hasil tes Steven-nya sensing, thinking, intuitive, feeling, itu semua ada introvert dan extrovert. Ada lapisan putih dan lapisan abu. Ya, jadi arti introvert atau extrovert di Steven itu bukan gaul, tidak gaul ya. Kalau introvert itu lapisan putihnya yang lebih dominan, sehingga chargernya datang dari dalam diri. Kalau extrovert itu lapisan abunya, kita lihat di sebelah kanan, lapisan yang berwarna abunya itu yang dominan, sehingga orang extrovert itu charger datang dari luar. Nah, untuk sensing, thinking, intuiting, feeling, semua ada sensing introvert, sensing extrovert, thinking introvert, thinking extrovert, intuiting introvert, intuiting extrovert, feeling introvert, dan feeling extrovert. Kecuali Bapak Ibu khusus insting, dia tidak ada lapisan putih dan lapisan abu.
Oke. Anak Bapak Ibu tidak punya lapisan putih dan abu, sehingga anak Bapak Ibu, termasuk anak saya juga, anak saya dua-duanya insting, artinya dia tidak punya lapisan penangkal, ya, nggak punya barrier di dalam dirinya, ya, sehingga nolong cepat. Nah, tinggal kita mau ngelarin ke positif atau negatif nih. Marah pun bisa cepat. Ya. Nolongnya cepat, tapi marahnya pun bisa cepat. Karena tadi dia tidak punya penghalang dan bekerja di otak reptil. Otak reptil itu otak spontan, otak naluri. Oke. Tapi nanti kita lihat pengaruh golongan darah. Oke, sampai sini Bapak Ibu, belahan otak yang dominan berarti adalah belahan otak apa tadi? Otak tengah yang kita sebut insting. Tapi lapisan otaknya Bapak Ibu nggak ada insting introvert atau insting extrovert, tidak ada. Khusus insting ya insting saja. Oke? Nah, ini dia Bapak Ibu. Hasil tes Stephen ini adalah mengetahui potensi genetik. Potensi yang dibawa sejak lahir dan kita nggak bisa milih. Nggak bisa pengen anak saya sensing aja deh, anak saya thinking aja deh, anak saya intuiting aja deh. Tidak bisa begitu. Karena ini given yang diberikan oleh Allah. Kalau ini given Bapak Ibu, artinya tes genetik ini perlu diulang atau cukup sekali dalam seumur hidup? Ditunggu komennya. Silakan gimana Bu Bina? Cukup sekali, Bu. Yes, betul Bu Bina. Terima kasih. Karena ini genetik. Emang dari sononya, kalau orang Betawi bilang mah. Dari sananya. Genetik. Nah, apa bentuk pertanggungjawaban kita pada Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan modal? Kan 20% ini modal nih, karena dia melekat di dalam tubuh. Maka berikutnya Bapak Ibu, yuk bersama-sama antara orang tua, sekolah, dan siapapun yang berperan sebagai orang tua dalam tumbuh kembang anak kita, yang 80% ini, yuk kita gembleng bersama-sama. Yuk kita gembleng keberadaannya untuk menjadi insting yang berperan, untuk menjadi insting yang hebat. Jadi nanti tidak ada bilang, wah emang enak bagus thinking ya, bagus feeling. No. Semua sama Allah, sama sudah dikasih modal, tinggal 80%-nya ini. 80%-nya ini peran anaknya, orang tuanya, sekolah dan lingkungan. Membuat bagaimana kehadirannya di muka bumi ini yang fenotip itu all out. Nah, apa bedanya sama tes Stephen Bapak Ibu? Kalau tes psikotes, ya Bapak Ibu, sekarang saya tanya, siapa yang mau jawab? Kalau tes psikotes itu mengetes kondisi seseorang di fenotip atau di lingkungan. Ya. Kalau Stephen kan yang genetik. Lingkungan kayaknya ya, Bu ya. Gimana? Di lingkungan kayaknya ya, Bu. Itu siapa yang Mbak Vina? Iya. Ya, oke Mbak Vina. Yang lain? Ada yang mau komen selain Bu Vina? Yang mau bilang fenotip siapa? Kalau kita tes psikotes, maka yang dites itu ada seseorang di fenotip atau lingkungan. Silakan dan kasih penjelasan. Oke, silakan. Belum ada yang mau komen? Oke, kalau psikotes Bapak Ibu itu adalah tes untuk karakter seseorang fenotip. Karena waktu kita tes, apakah karakter yang ada di dalam tubuh yang sudah dikasih sama Yang Maha Kuasa ini bisa kita lepas? Bisa nggak? Udah karakter aslinya pinggirin dulu. Bisa nggak? Bisa. Sehingga antara karakter genetik
karakter yang memang diinjek dari lingkungan. Itu yang menyebabkan kalau kita tes psikotes, tahun ini Anda tes psikotes 2 tahun lagi bisa berubah. Ya, itu bedanya ya. Tapi keduanya tidak bermusuhan, keduanya saling melengkapi. Psikolog membutuhkan tes Stephen. Apa? Karena psikolog bisa mengetahui, oh deviasinya di mana nih? Oh dia terlahir insting, tapi kok dia kurang helpful, kok dia kurang berperan, kurang resourceful, kurang serba bisa. Kan jadi di situ seorang psikolog bisa mendapatkan deviasinya dan tahu apa program pengembangan tersebut untuk perbaikannya. Oke, nah Bapak Ibu sekali lagi, Stephen memberitahu kondisi anak Bapak Ibu dalam kondisi bakat atau yang sudah dibawa sejak lahir, baru potensi. Level personality. Bagaimana mengembleng agar potensi yang sudah diberikan ini dia naik level ke level mentality. Level mentality ini ya estimasinya nih sampai SMA aja kalau udah nyampe mentality itu udah bicara aku insting yang hebat, aku insting yang beneran sudah menjadi insting sebagaimana insting. Nanti naik level lagi morality, aku insting yang bermanfaat buat orang lain. Ya, insting itu biasanya nanti bisa jadi dia bisa seringnya ini ya saya temuin insting di mana-mana bikin yayasan. Doyannya ya kegiatan berbagi, nolong orang, itulah insting sejati. Ya, biasanya kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Dan terakhir adalah bagaimana dia menjadi insting yang akhirnya membuatkan dia menjadi menghadirkan kehadiran Maha Kuasa di dalam setiap langkah dan hidupnya. Ya, inilah tugas kita orang tua. Saat ini kalau anak Bapak Ibu masih di SD berarti masih dari personality. Tapi kalau SMA harusnya sudah mentality. Tapi kalau misalnya itu belum kegali saatnya kita menggali potensi. Tidak ada kalimat saya menggali menjadi seorang intuiting yang penuh dengan konsep, ide, karya itu saya mulai di usia menjelang 40. Ya. Nah, orang insting dalam kehidupan sehari-harinya harusnya serba bisa. Ini yang kita harus gali dari anak insting kita. Ya. Ingat, dia kecerdasannya di otak tengah, di otak naluri. Anaknya spontan, pragmatis, rela berkorban, serba bisa. Jadi kegiatan apa aja sih Bude yang bisa membuat anak saya menjadi insting yang hebat? Nih 5 kata kunci. Setiap hari bagaimana anak Bapak Ibu itu menolong, mempermudah hubungan antar orang. Makanya salah satunya pekerjaannya orang insting itu cocok menjadi broker, makelar, pokoknya mempertemukan kepentingan berbagai pihak. Ya, mempermudah, melengkapi, mengabungkan, mengalirkan. Ya, jadi kalau ada masalah yang mampet banget ya, ada orang berselisih, harus ada orang di situ, orang insting yang bagus. Karena orang insting itu mengalirkan, mendamaikan. Itulah orang insting. Sejatinya orang insting. Orang insting ini orang yang harusnya memiliki spiritualitas paling tinggi. Ya. Menolong, mempermudah, melengkapi, mengabungkan, mengalirkan. Jadi saya pas anak saya tahu insting, emang udah kelihatan. Jadi saya ingat banget waktu dulu saya masih kerja kantoran nih Bapak Ibu. Kalau saya pergi perjalanan dinas, kan kita suka bawa tuh ya oleh-oleh ya. Nah, kan biasanya kalau oleh-oleh kan misalnya kita beli apa? Misalnya kita ke Medan belinya apa tuh namanya? Kirana lagi. Bolu Meranti. Bolu Kiranti ya? Bolu Meranti. Meranti. Nih ya, misalnya nih bawa bolu meranti. Kan biasanya kan kita bawa 2 terus ya bagi-bagi misalnya di kantor ya. Yuk makan bareng-bareng misalnya. Ntar anak saya juga saya gitu misalnya. Tapi anak saya nggak mau. Katanya nggak mau Umi kalau satu rame-rame. Padahal temannya dikit tuh 15 kan satu rame-rame ya. Atau 2 rame-rame. Nggak mau. Kalau Umi mau perjalanan dinas, pulangnya wajib bawain semua orang 1.
Loh, dua-duanya coba. Jadi perjalanan dinas saya waktu itu saya ingat banget 250.000. Nombok apa nggak nombok saya jadi pulangnya? Gimana? Nombok, karena dua anak saya insting. Ya, jadi maunya semua temennya dibawain satu-satu, termasuk belum gurunya, belum ada guru shadow teacher, karena di sekolah anak saya itu nerima anak ABK ya, jadi pasti ada shadow teacher. Ya, jadi karena saya tahu insting ya udah, mereka itu lebih mengutamakan orang lain, itulah insting harusnya. Dia tuh nggak selfish. Gimana Bapak Ibu, udah mulai kelihatan belum ciri anaknya itu? Ayo, ada yang mau cerita nggak? Ya, sudah mau ada yang mudah kelihatan belum? Dia lebih mengutamakan orang lain, nggak selfish, rela berkorban. Ada belum yang udah kelihatan anak Bapak Ibu? Ada yang mau cerita? Ya, Mbak Vina gimana Mbak Vina? Instingnya kelihatan nggak salah satu karakter itu? Iya sih, Bu. Contohnya seperti apa Bu Vina? Saya tuh suka nggak tegaan, Bu. Iya, jadi kalau misalnya Ya. lagi dari mana keluar daerah gitu kan, ya udah tuh nanti diusahain tuh kadang ya semuanya dapet deh gitu. Itu Ya, jadi insting itu memang begitu. Dia itu berlaku hukum ini nih, insting yang sejati ya. Dia berlaku harusnya hukum. Nah, walaupun anak saya nanti Pak tahu pengaruh golongan darah ada ya, nanti kita lihat. Harusnya dia berlaku tuh begini nih, insting yang beneran udah tergembleng bagus. Dia tuh yang maksudnya orang lain, aku bahagia kalau orang lain bahagia. Insya Allah ya, luar biasa ini insting nih. Orang yang beneran rela berkorban, gimana sih? Aku bahagia. Di rumah, dimanapun, tolong siapa misalnya, saya namanya Linda, Linda, tolong bantuin Bu Guru ya, ngapus apa namanya, Papa bagi banget itu. Tapi kalau dia nggak disuruh, gitu, kalau di orang lain malah nggak mau, kalau orang gising disuruh, dia sedih kalau nggak disuruh. Artinya dia merasa apa? Tidak berperan. Di rumah pun begitu. Justru karena anak ibu insting itu justru harus serba sibuk. Insting itu Bapak Ibu, ya, saya Mbak Dia papain, udah, ntar pulang-pulang kalau saya pulang, tiba-tiba udah ada masakan gitu, laki loh dua anak saya. Ada nggak yang udah mulai kelihatan tuh? Ajarin anaknya merangkum. Cara belajarnya merangkum. Dia itu nanti tipe baca buku yang kesimpulannya aja. Dari kesimpulan itu dia sudah bisa mengambil hikmah. Itu tuh, simple, orang insting itu simple. Oh, sebentar. Suara saya putus-putus emang masih kah? Oke. Nah.
suaranya putus-putus. Tunggu ya, kalau emang putus-putus. Oke, nah. Oke, ingat ya, cara belajarnya merangkum. Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah meraktekin anaknya cara belajarnya merangkum walaupun nggak ngerti tapi udah pakai cara ini? Ada nggak? Ada yang mau cerita? Yang udah pakai cara ini? Oke, belum ada yang pakai ya. Bapak Ibu, mulai hari ini pakai cara merangkum ya, buat anak instingnya. Oke, lanjut. Nah, memang anak insting kelihatannya seorang yang biasa saja. Padahal dia adalah orang kedua yang hebat. Ya. Keserbabisaan dia membuat dia berperan dimanapun dia berada. Dan kehebatan dia dalam rela berkorban membuat si anak insting ini diterima dimanapun dia berada, dimanapun lingkungannya. Ya. Nah, Bapak Ibu, waktu mau belajar, orang insting ini sebenarnya orang yang sangat adaptif. Ya, jadi memang harus disiapkan itu. Tidak hanya fisiknya, tapi pikirannya, moodnya, dan juga hasratnya harus bagus. Ya, keempatnya hasratnya juga dan moodnya juga harus dipersiapkan. Jadi semua area mesti disiapkan ya. Nah, orangnya responsif ya Bapak Ibu ya. Makanya kita arahkan responsifnya itu dalam hal positif, yaitu menolong orang. Di sini yang paling penting Bapak Ibu, nah ini dia nih. Lihat Bapak Ibu, otak manusia itu berdasarkan teori Paul MacLean, otak manusia itu ada 300%. Nah, 100%-nya itu di otak tengah, 200%-nya di sensingnya 50, thinking 50, intuiting 50, feeling 50, artinya rajinnya 50, kemampuan logika 50, kemampuan konsep 50%, perasaan 50%. Inilah insting. Sedangkan yang lain, hasil tes Stephen yang bagi orang-orang yang hasil tes Stephen-nya sensing, thinking, intuiting, feeling, ini nggak gini. Contoh ya. Lihat nih. Ini hasil tes orang bagi orang sensing. Lihat Bapak Ibu, orang sensing lemahnya di mana? 20% ya lemah. Di mana? Orang sensing berarti kelemahannya di mana? 20% itu? Kreatif ya Bu ya? Di mana Bapak Ibu? Yes. Orang sensing berarti lemah di kreatif. Orang thinking lemah di mana? Orang thinking lemah di mana? Lemah di mana ayo? Orang thinking lemah di mana Bapak Ibu? Feeling kayaknya ya. Ya, yang 20%-nya di mana? Yes, betul.
Feeling nih, thinking itu kurang di feeling. Putus-putus, Bu. Nggak kedengeran suaranya. Oh iya, iya. Oke, sekarang kedengeran nggak? Nah, ya sekarang udah bagus lagi nih, Bu. Oke, yang orang kayak saya intuiting lemah di mana? Ayo, orang kayak saya intuiting lemah di mana? Lemah di mana, Bapak Ibu? Kalau sensing anak saya itu dia rajin orangnya. Kalau Ya, bener nggak ya? iya kan sensing emang rajin. Iya, sensing emang rajin. Nih, lihat orang seperti saya kan intuiting, lemahnya di mana? Di sensingnya. Ya, saya lemah di rajin sama hafalan. Nah, ini orang feeling, lihat orang feeling lemah di mana? Ayo. Iya, Bapak Ibu. Thinking. Lemah di mana? Thinking. Thinking, good. Nah, Bapak Ibu lihat kan mulai dari sensing ya. Sensing lemah di Putus-putus lagi, Bu. orang thinking suaranya, Bu. lemah di perasaan. Orang intuiting lemah. Oke, kalau orang intuiting ya kayak saya lemahnya di memori. Ya. Nah, ini orang feeling lemah di perasaan. Orang feeling itu lebih seneng ngomong dibanding mikir. Tapi lihat bagaimana orang insting. Beda nggak? Beda nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu? Bisa lihat nggak Bu, Bapak Ibu perbedaannya? Iya, berbeda. Beda ya. Orang insting itu ada yang 20% nggak? Nggak No. ada. Nggak ada. Tapi ada yang 100% nggak selain yang di tengah ya? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak ada. Artinya, kalau di Steven mengatakan orang sensing, intuiting, thinking, dan feeling harus jadi orang spesialis. Tapi kalau insting, jadilah orang generalis. Tapi bukan sekedar generalis, tapi generalis yang resourceful. Yang resourceful. Ya, saya banyak banget punya teman insting itu kalau resourceful. Ya, kalau apa aja itu dia yang kerjain. Di komunitas dia yang ini, dia jadi MC, dia jadi host, dia ini. Masya Allah, pokoknya semua. Itu saking resourceful-nya dia bisa. Ya, di gambarnya begini, di dua dia itu kan brandingnya brand identity. Teman saya itu orang insting, brand identity. Tapi kalau materi yang apapun dia bisa. Saya masih bicara dunia digital ya, tapi ya bisa. Itu ciri orang insting, dia serba bisa. Ya. Nah, Bapak Ibu ingat kan tadi saya bilang orang insting itu nggak punya lapisan putih dan abu, makanya nggak punya istilah introvert atau extrovert. Jadi dia tanpa eksitasi dan tanpa inhibisi. Ya, dia nggak ada perangsangnya, tapi dia juga tidak ada penghalang di dalam dirinya. Itulah yang menyebabkan orang insting ini spontan. Orang insting itu pengennya apa-apa cepat, nggak pakai lama. Benar. Cara berpikirnya sangat generalis, pragmatis, to the point. Kalau ngomong nggak pakai tendeng alih. Ya, temennya banyak, tapi bukan sahabat. Beda ya, teman sama sahabat beda ya. Iya, benar-benar, Bu. Beda. Kamu apa sih?
Mama webinar Cici hasil tes Cici. Tapi belum tentu punya sahabat. Mana dia Pak itu terus? Ini ya. Hah? Ibu bicara pada anaknya kalimat bersayap ya Bapak Ibu. Bismillah. Halo, Miss. Suaranya mana ya? Halo? Kok hilang lagi sih, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara sama anaknya, nggak usah kalimat bersayap ya Bapak Ibu. Oh kakak, misalnya nih ya, pengennya apa nih kakak ibu, Bapak Ibu? Misalnya pengen, karena saya muslim contohnya ya, abang sholat, udah tepat waktu nih ya, kalau kamu nggak sholat ini, kalau kamu nggak berjamaah, nah. Udah nggak, jangan gitu tuh. Siapa di sini yang sama anak instingnya kalau ngomong masih panjang kali lebar kali tinggi? Ayo, jujur. Kalau insting itu langsung straight to the point. Langsung pada apa yang ingin kita bicarakan. Misalnya, Kak, mandi, langsung. Nggak usah, Kak, mandi dong, nanti kan badannya bau kalau gini-gini. Nah, udah jangan, nggak kena, udah nggak mandi. Dari kalimat analogi yang bersayap. Ini nggak mesti dengar juga nih. Saya itu melebar mata dulu. Kenapa Pak? Apa aja. Ya. Jadi putus-putus suaranya, Miss. Kenapa Jimmy? Miss Day putus-putus suaranya, Miss. Oh, masih putus-putus. Oke, sekarang? Ya, sekarang juga masih. Wah, sayang sekali ya. Masih ya. Saya udah ini gimana baiknya nih kalau pakai tethering putus-putus nggak ya? Ini saya pakai wifi orang ini. Gimana? Oh iya, mungkin tethering aja, Miss Day. Coba tethering ya. Bentar. Bentar ya, saya tethering dulu. Saya keluar dulu ya, karena saya tethering ya. Atau bisa langsung diganti? Tanpa keluar? Sebenarnya bisa sih langsung diganti. Tetheringnya sudah nyala belum, Miss? Ya, tunggu.
Halo? Nggak bisa, Mbak. Bisa sih, ini udah. Halo, Miss Day. Halo, Miss Day. Oke, nge-freeze ya. Oh, kita lanjut ya. Kok saya jadi nggak puas kalau ininya nih jaringannya. Oke, Bapak Ibu, siapa di sini yang kadang-kadang ngomongnya masih nyerocos saja ke anak instingnya? Jujur. Bicaranya sekali lagi, sama insting itu simple, sederhana. Simple dan sederhana. Ya. Simple dan sederhana. Asik kan? Nah. Anaknya tadi usia 8 tahun ya, Bu ya? 6 tahun. Atau Bu, ada. Oh, siapa nih? 6 tahun. Yang 6 tahun tadi siapa? Siapa nih yang tadi 6 tahun? Bu Mama Lintang atau ini? Atau Bu siapa tadi? Anak saya 6 tahun. Oh, oke. Kalimat pendek tapi mudah dimengerti. Ya. Saya nggak suka ngomong panjang-panjang juga sih, jadi ya langsung-langsung aja. Oh, bukan tipe yang ngomong panjang lebar kali tinggi ya, Bu? Ya. Oke, kalau gitu berarti pas ya. Ya. Nah, insting ini, teman-teman, dia memang rada temperamental, tapi memiliki spiritualitas yang tinggi. Ya, tapi temperamental dia itu gini, orang insting itu tapi nggak dendam sama sekali. Bukan tipe orang dendaman, bukan. Ya. Nah, tapi apa sih kelemahannya orang insting? Orang insting ini generalis itu gimana? Kalau dia lagi saingan sama orang tinggi di dalam dunia thinking, di dalam pekerjaan yang berbau tinggi, pasti akan lebih keren thinking. Ya kan? Dalam hal berbau dia akan kalah sama orang intuiting. Ya. Kenapa? Karena tadi dia 50-50-50. Itu yang membuat dia seakan nanggung. Justru disitulah caranya kita mengatur strategi. Dengan keunggulan dia serba bisanya itu yang digenjot. Ya. Nah, sekarang kita lihat efek golongan darah Bapak Ibu. Nah, strata genetik tertinggi tentu adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin ini tentu yang membuat seorang lelaki seperti thinking dan seorang perempuan seperti intuiting. Gitu ya. Feeling. Seorang perempuan seperti feeling. Tapi teman-teman, kalau kita hanya melihat karakter dari jenis kelamin, maka kalau kata Dr. Aisyah Dahlan gimana? Kalau laki-laki tuh, kalau Bapak Ibu pernah sering dengar materi parentingnya Dr. Aisyah Dahlan, kalau laki-laki tuh sehari ngeluarin 5.000 kata. Perempuan 20.000 kata. Ya. Laki-laki berapa katanya Dr. Aisyah Dahlan? 5.000 kata. Dan perempuan 20.000 kata. Teman-teman, kalau melihat hanya begitu aja dari Islami, teman-teman pernah ngomongnya banyak, ada nggak?
Pernah nggak punya teman, saudara, atau suami sendiri? Lelaki sih. Kalau ngikutin teori jenis kelamin aja, laki-laki harusnya nggak banyak ngomong. Tapi Bapak Ibu temu teman orang laki-laki, tapi ngomongnya banyak. Punya nggak? Pasti punya. Benar nggak sih? Ya. Mama Woro ya. Mama Woro apakah hadir? Ya, Bu. Nah, Ibu pernah nggak punya teman kayak gitu, lelaki tapi ngomongnya banyak? Ada nggak? Ya. Contoh yang paling gampang, Yang jelas, Bu, mau gimana, Bu? Ayo lagi begini. Ayo, Ma. Halo Miss Day. Baik Mama Papa, sambil menunggu Miss Day, ya kita tunggu dulu ya Miss Day-nya untuk reconnecting sebentar. Mohon maaf Mama, inilah ya kekurangan dari online ya. saya biasanya baik-baik aja kalau saya di rumah. Ini gimana Mbak Intan? Saya kok jadi merasa tidak maksimal, tetap diterusin atau kita mau pending pas saya di rumah? Saya mah terserah. Tapi saya juga nggak puas kalau patah-patah begini, takutnya nyampainya juga nggak bagus. Iya. Gimana nih? Ya kalau kita pending sebentar, nanti saya coba dulu ya Miss Day ya. Tunggu 5 menit ya Miss Day, apakah kita akan lanjutkan, karena kalau misalnya dilanjutkan pun kalau patah-patah gini juga informasinya jadi sedikit-sedikit ya Miss Day ya. Saya lebih menjaga kualitas, nggak mau saya cuman yang penting selesai, saya nggak bisa kayak gitu. Baik ya, sebentar ya Miss Day ya, nanti saya konfirmasi sebentar. Hari Bapak Ibu di sini kalau hari biasa apa namanya, bisa nggak Senin jam 1? Gimana? Bisa nggak Senin jam 1? Kalau bisa jadi Senin jam 1. Ini saya kalau putus-putus juga, tapi kalau mau diterusin juga ayo. Oke, Mbak Vina bisa, tapi yang lain gimana? Oke, Bu Ratna oke. Makasih Bu Ratna. Mama Lintang gimana sama Bu Niki? Mama Cecilia, Pak Jimbi. Oke, 3 oke. Gimana cara komentarnya ya? Bu Lintang saya kerja tapi insya Allah bisa disambi. Makasih Mama Lintang. Bisa, oke, makasih Pak Hendra, Masya Allah. Tinggal Bu Mama Woro sama Pak Jimmy nih. Mama Moro sama Pak Jimmy, yang lain oke, Senin jam 1. Bu Niki belum ngasih komen. Oke ya, berarti mostly bisa Miss Day untuk kita reschedule jam 1 di hari Senin ya Miss Day. Halo Miss Day. Ya Mama, Mama Papa berarti kita akan reschedule di hari Senin jam 1 ya Mama Papa ya. Bagaimana? Bisa ya? Oke.
Senin jam 1. Udah pada makan? Setelah makan siang ya, Miss Day. Berarti hari Senin ya, Miss Day. Suka apa? Halo, Miss Day. Ayam. Ayam. Cantik. Ya, sepertinya jaringannya terputus Udah ya. hilang. Visinya udah hilang, Cindy. Iya. Baik, Miss Intan, kita akan reschedule saja menjadi jam 1 di hari Senin ya. Oke, baik. Mama, Baik, Papa, mungkin terima kasih pertemuannya hari ini karena masih ada gangguan jaringan. Gangguan. Jadi kita undur di hari Senin jam 1 ya, Miss Windy ya. Iya, betul. Oke. Mohon maaf ya Mama Papa atas ketidaknyamanannya. Semoga di hari Senin jam 1 kita bisa bertemu lagi dengan kondisi yang lebih baik ya, jaringan internetnya. Oke. Terima Baik, kasih. terima kasih Mama Papa. Mohon maaf sekali lagi. Selamat siang. Selamat siang.